Bagaimana perkembangan kasus surat tes COVID palsu? Kami ajak Anda berbincang langsung dengan Kompol Alexander Yuriko, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Pak Alex. Selamat siang, Mbak Ken. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Alex. Bagaimana kemudian pihak kepolisian awal mula bisa mengungkap adanya sindikat pemalsu dari surat COVID-19 ini di bandara? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini bukan hanya ada Polres atau Polri mewakili oleh Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Akan tetapi sekali lagi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah diawaki dan digawangi oleh banyak sekali instansi atau stakeholder. Jadi dapat saya terangkan di sini, ungkap kasus ini berawal dari pergerakan tim gabungan dari Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri yang melihat keadaan secara umum bahwa kok ini tingkat dan jumlah kuantitas dari masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 makin meningkat. Bahkan beberapa hari kebelakang tembus sampai angka 10.000. Padahal melalui surat edaran Satgas COVID-19, terutama di Bandara Soekarno-Hatta dan moda transportasi lain, telah dipersyaratkan dokumen-dokumen kesehatan. Berawal dari indikasi dan indikator tersebut, kemudian Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Kemenhub dan rekan dari TNI kita melakukan upaya penyelidikan yang dimulai dari 1 bulan yang lalu. Semenjak mulainya musim Nataru atau libur Natal dan Tahun Baru, yang puncaknya pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin, tim gabungan tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan tersangka 1 atas nama saudara MA, di mana melalui saudara MA ini kemudian berlanjutlah penyidikan sampai dengan 15 orang sampai dengan sekarang berhasil kami amankan, dan kami dapat pastikan 15 orang ini adalah bukan orang terakhir. Mohon doa dari masyarakat, semoga tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil menuntaskan kasus ini. Siapa yang bertanggung jawab semua dapat kami amankan. Yang saya dapat jelaskan kepada masyarakat melalui TV One ini bahwa para tersangka ini, banyak tersangka ini bekerja secara sindikat. Mereka bertindak selaku sindikasi. Jadi pembagian tugasnya jelas, pembagian perannya jelas, dan pembagian keuntungannya juga jelas. Seperti saya bilang tadi, diawali dari dapat diamankannya tersangka MA, kemudian berujung sampai dengan sekarang 15 orang. Latar belakang dari yang diamankan 15 orang ini pun beda-beda. Seperti yang tadi awal berita dikatakan, ada ex-relawan kantor kesehatan pelabuhan, ada personil dari maskapai, ada personil dari instansi instalasi kesehatan yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, sampai dengan insan protokoler yang membantu kelancaran penumpang. Dari latar belakang penumpang itu, Mbak, kemudian mereka memanfaatkan setelah dengan sistem yang ada untuk menawarkan kepada masyarakat yang enggan tes ataupun enggan antri tapi ingin terbang dengan persyaratan surat kesehatan yang ada, kemudian dengan konsekuensi harus membayar tadi 1 juta sampai dengan 1,5 juta rupiah, yang mereka tidak sadar betapa bahayanya. Bayangkan jika satu orang yang memalsukan kemudian faktualnya dia terkonfirmasi positif, bisa dibayangkan satu pesawat akan menjadi klaster baru lagi. Alhamdulillah kita ungkap itu semua, Mbak. Ya. Pak Alex, dari 15 orang setidaknya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa tadi ada artinya keterlibatan orang di dalam Bandara Soekarno-Hatta, Pak, dalam sindikat ini? Ya, semua yang kami amankan, 15 orang ini adalah orang yang berkecimpung atau bekerja di lingkungan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Ada protokoler, ada salo tiket, ada ex-relawan KKP, ada yang masih menjadi relawan kantor kesehatan pelabuhan, oknum dari maskapai, sampai dengan orang yang bekerja di instalasi kesehatan. Karena di Bandara Soekarno-Hatta juga ada yang membuka layanan untuk rapid antigen, rapid antibody, bahkan sampai dengan swab PCR. Dan tadi Mbak juga bilang bahwa ada 2 tersangka yang menjadi intelektual dader, yaitu tersangka 4 dan tersangka 5 atas nama saudara DS dan saudara U. Saudara DS inilah yang melakukan penggantian data pada laptop yang dia miliki dan kemudian di print, sampai dengan yang bersangkutan ini membeli kertas yang hampir sama persis yang diproduksi oleh instansi kesehatan. Di Polda beberapa hari yang lalu pernah mengungkap pemalsuan seperti ini juga, akan tetapi tidak didapatkan soft copy atau dari mana soft copy-nya berasal. Alhamdulillah Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan yang menyediakan soft copy, yaitu tersangka 5 yang juga menjadi intelektual dader atas nama saudara U, di mana saudara U ini bekerja sebagai pegawai pada instalasi kesehatan yang melakukan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Itu kenapa dia punya banyak sekali soft copy berbentuk PDF yang kemudian diserahkan kepada tersangka 4. Tersangka 4 lah yang merubah di laptopnya nama, nomor induk kependudukan, tujuan kapan sampai dengan tanggalnya, di mana tersangka 1 sampai dengan tersangka belasan yang lain lah yang
mencari dalam tanda kutip penumpang yang tidak mau antri, mohon maaf takut tes atau bahkan enggan untuk tes tapi mau terbang dengan harus memenuhi persyaratan surat kesehatan. Konsekuensinya 1 juta sampai 1.500.000 dibagi oleh para tersangka lancar. Ya, Mbak. Pak Alex, sindikat ini kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di awal-awal pandemi COVID juga di pertengahan bahwa sempat ada kasus mengenai surat COVID palsu, kemudian tindakan pelecehan terhadap calon penumpang yang hendak melakukan tes rapid yang ternyata ada juga ditemui petugas dari instalasi kesehatan di sana. Apakah ini ada kaitannya, Pak? Dua hal Mbak yang ingin jawab. Yang pertama berkaitan dengan kasus yang telah tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta juga ungkap terkait dengan kasus yang viral yaitu pelecehan oknum tenaga kesehatan pada suatu instalasi kesehatan, tidak ada hubungannya dengan perkara ini, Mbak. Jadi sangat terpisah sekali. Ini adalah sindikasi yang berdiri sendiri yang benar memanfaatkan keadaan pandemi COVID-19 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memalsukan surat yang mereka tidak sadar betapa bahaya dari segi kesehatan yang mereka lakukan. Yang kedua, Mbak, tadi ditanyakan apakah ada sindikasi ini berhubungan dengan sindikat yang lain, dapat saya jelaskan. Insya Allah tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta akan bekerja sama dengan satuan kerja lain Polres Jakarta Pusat yang memiliki moda transportasi darat di Stasiun Senen. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian Resort KP3 Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki moda transportasi laut, dan insya Allah kami juga akan berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur yang memiliki moda transportasi udara lain yaitu Bandara Halim. Insya Allah kami akan melakukan upaya yang terkoordinasi. Semoga sindikat ini dapat kami ungkap. Sekali lagi 15 orang ini mohon doa dari masyarakat sampai tuntas. Ini tidak akan yang terakhir. Kami akan terus sampai dengan akarnya. Harapan kami adalah tidak ada lagi orang yang seperti ini dan masyarakat mengetahui bahwa betapa bahaya terutama dari segi kesehatan untuk memalsukan, dan ada konsekuensi hukum baik pengguna maupun yang memproduksi dari surat palsu ini, apalagi ini terkait dengan pandemi COVID-19. Demikian, Mbak. Pak Alex, dengan diungkapnya adanya sindikat pemalsu surat COVID-19 ini, lalu apa kemudian upaya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak lain agar permasalahan semacam ini tidak lagi terulang, Pak? Ya, Mbak, tadi di awal saya jelaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini bukan hanya diawaki oleh Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, digawangi oleh banyak stakeholder. Alhamdulillah Bapak Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta menjadi leading sektor kemarin telah menyarankan untuk beberapa stakeholder melakukan dan memanfaatkan teknologi. Tadi diwawancari Bapak Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, benar, beberapa waktu ke depan akan dimanfaatkan teknologi sehingga kemudian suratnya adalah tidak menjadi surat manual seperti ini, atau paling tidak jika masih ada surat manual seperti ini maka dilengkapi dengan e-coding atau barcode, sehingga kemudian memalsukannya pun akan sulit dan proses verifikasinya akan gampang. Sehingga harapan kami adalah sindikasi ini adalah sindikat yang terakhir yang memanfaatkan pandemi COVID-19 tanpa memperhatikan kepentingan kesehatan, hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi semata. Demikian, Pak. Ya, Pak, di tengah adanya pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung, lalu kapan rencananya upaya itu bisa direalisasikan sehingga bisa menjamin juga keselamatan dan kesehatan para calon penumpang, khususnya akan menggunakan moda transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta? Kami selaku penegak hukum di Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta akan menjadi insya Allah leading sektor untuk kantor kesehatan pelabuhan, operator bandara yang diawaki oleh PT Angkasa Pura II Persero sampai dengan regulator kebandarudaraan yaitu Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 1 Bandara Soekarno-Hatta. Sama-sama akan memformulasikan, terutama yang paling dekat adalah sekali lagi untuk memanfaatkan teknologi berupa barcode atau e-coding untuk tiap surat, sehingga proses validasi yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan tidak dilakukan manual, akan tetapi sekali lagi memanfaatkan teknologi sehingga proses pemalsuan ini akan jauh lebih sulit, bahkan bisa ditiadakan. Demikian, Mbak. Pak, ini kan artinya ada yang menjual karena ada juga yang membeli. Lalu apa himbauan yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian kepada calon penumpang, termasuk mungkin sanksi-sanksi apa yang akan diberlakukan sehingga tidak lagi bermain-main dengan hal ini? Ya, Mbak, jadi saya menjawab dulu pertanyaan bahwa pesan dari Bapak Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta agar belasan tersangka, mungkin nanti akan mencapai puluhan ini karena insya Allah akan tim Garuda terus akan kembangkan, adalah jangan sampai orang ini tidak terjerat dari perbuatan yang mereka lakukan. Terhadap perbuatan para sindikasi yang mereka lakukan perbuatan ini, kami kenakan pasal berlapis, Mbak, mulai dari pasal 93 junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kami sambungkan kata-kata dan atau di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, bahwa dilarang orang untuk tidak mendukung
proses penyehatan masyarakat di masa pandemi. Bukan hanya itu saja, sekali lagi kami ingin mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan mewujudkan bahwa ini loh ada konsekuensi dari memalsukan surat. Kami juga kenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 terkait dengan larangan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Termasuk pasal 268 dilarang memalsukan surat yang berisikan keterangan dokter. Pertanyaan Mbak tadi, bagaimana terkait dengan penggunanya, insya Allah kami akan melakukan gelar perkara dan expose dengan criminal justice system berikutnya, yaitu jaksa penuntut umum, apakah pengguna dari surat palsu ini yang real nyatanya mereka membayar dengan berlebih untuk dapat tidak antri, tidak tes, dan terutama tidak melakukan tes, akan tetapi mendapatkan surat, konsekuensi apa yang bisa mereka terima. Tapi insya Allah kami berkonsentrasi sementara untuk proses pengungkapan sindikat ini agar sampai tuntas dulu, baru kami bergerak ke langkah berikutnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Alexander Yuriko Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya kita berharap tidak akan ada lagi Pak dijumpai sindikat-sindikat semacam ini, dan juga bagi para penumpang bisa melihat sanksi yang ada diberlakukan apabila nanti bermain-main untuk menggunakan surat COVID palsu. Terima kasih Pak Alexander Yuriko sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.